Kita semua tahu, electric vehicle atau mobil listrik itu udah menjamur di mana-mana. Sekarang di garasi rumah, udah banyak yang pasang instalasi charger wallbox. Nggak perlu lagi ribet nyari pom bensin, tinggal cas mobil di garasi rumah aja. Setiap pagi, pas nyalain mobil waktu mau berangkat kerja, udah nggak bakalan lagi ngeluarin asap hitam yang biasanya diprotes sama tetangga. Di zaman yang apa-apa pengen serba bersih kayak sekarang, mobil listrik atau EV jadi simbol status baru yang cukup penting. Padahal ya, dulu itu kalau mau pergi kemana-mana pakai mobil, kita harus antri di SPBU yang baunya nyengat, rutin ganti oli yang bikin tangan kotor, dan dengerin suara mesin berisik tiap kali gas diinjek. Sekarang zaman udah berubah. Mobil tinggal dicolok kayak HP, tarikannya instan, dan gak perlu lagi mampir ke pom bensin sambil nungguin antrian panjang di pinggir jalan. Tapi kenapa sih sekarang semua orang ribut nih soal ramah lingkungan? Apakah mobil listrik beneran nyelamatin bumi dari polusi? Atau sebenarnya kita cuma lagi mindahin asap knalpot ke cerobong pabrik di tempat yang lain? Pukul 10 pagi di wilayah Kolwezi, Kongo, di bawah terik matahari yang menyengat, ribuan orang, termasuk anak-anak, turun ke lubang sedalam puluhan meter tanpa peralatan keselamatan yang layak. Mereka bukan mencari emas, tapi mencari kobalt, komponen biru yang bikin baterai mobil listrik lu bisa bertahan lama. Di saat yang sama, ribuan kilometer dari sana, seorang eksekutif di Silicon Valley memamerkan angka emisi 0% pada layar presentasinya yang megah. Angka-angka ini sangat kontras. Untuk membuat satu paket baterai seberat 500 kg buat satu mobil listrik, industri harus mengeruk dan memproses sekitar 250 ton material bumi. Ada sebuah urgensi yang disembunyikan di bawah karpet merah inovasi. Pergeseran beban polusi. Mobil listrik emang nggak punya knalpot, tapi rantai pasokannya ninggalin luka yang sangat dalam di permukaan tanah yang jauh dari jangkauan mata konsumen kota besar. Ini adalah titik nadir dari sebuah narasi penyelamatan lingkungan. Kita sering melihat EV sebagai solusi instan untuk perubahan iklim, tapi secara mikroskopis, proses pembuatannya menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan mobil bensin sebelum roda pertamanya menyentuh aspal. Peristiwa di pertambangan Kongo ini bukan cuma soal pelanggaran hak asasi manusia, tapi soal fakta pahit kalau kebersihan di kota-kota maju seringkali dibayar dengan kekotoran di negara berkembang. Selamat datang di sisi gelap ambisi hijau global. Banyak orang mikir kalau mobil listrik itu teknologi masa depan. Padahal ini adalah teknologi masa lalu yang kalah perang. Di tahun 1900, 40% mobil di Amerika adalah mobil listrik. Kenapa? Karena saat itu mobil bensin sangat menyebalkan, berisik, harus diputar pakai tangan yang bikin pegel, dan baunya, minta ampun. Mobil listrik saat itu dianggap sebagai kendaraan mewah karena senyap dan bersih. Kekosongan yang diisi oleh mobil bensin saat itu bukan soal kecanggihan, tapi soal skalabilitas. Tantangan zamannya adalah keterbatasan jarak tempuh baterai timbal asam yang beratnya tuh gak pernah masuk akal. Begitu Henry Ford ngerilis Model T dengan jalur produksi massal dan Charles Kettering nemuin electric starter di tahun 1912, kenyamanan mobil listrik langsung dibalap sama kepraktisan dari bensin. Ditemukannya cadangan minyak raksasa di Texas bikin harga bensin jatuh serendah-rendahnya. Mobil listrik mendadak jadi artefak yang nggak relevan karena infrastruktur pengisian daya nggak pernah dibangun di luar kota besar. Selama 100 tahun ke depan, kita hidup di bawah rezim mesin pembakaran dalam. Dunia memilih kenyamanan instan dari minyak bumi dan mengabaikan fakta kalau kita lagi nabung masalah besar bagi atmosfer bumi. EV mati bukan karena teknologinya gagal, tapi karena ekonomi minyak saat itu terlalu kuat buat dilawan. Kebangkitan EV modern dimulai dari sebuah ide konyol. Gimana kalau kita ngegabungin ribuan baterai laptop
buat jalanin mobil. Di awal tahun 2000-an, Martin Eberhard dan Mark Tarpenning sadar kalau baterai lithium ion udah cukup efisien buat gadget. Tapi belum ada yang berani bawa ke skala otomotif. Mereka bikin Tesla Motors dan tak lama kemudian Elon Musk masuk sebagai investor utama yang punya visi yang agresif. Proses pengembangannya adalah neraka bagi proses produksi. Mereka riset siang malam buat ngatasin masalah panas. Baterai lithium kalau nggak didinginin bisa berubah jadi bom waktu. Kegagalan besar hampir bikin Tesla bangkrut di tahun 2008 pas rilis Roadster. Mereka sadar kalau mau mendominasi, mereka nggak bisa cuma jualan mobil sport. Mereka harus jualan gaya hidup. Langkah fundamental mereka adalah rilis Model S di tahun 2012. Mobil ini ngebuktiin kalau EV bisa lebih kenceng dari supercar dan lebih pintar dari HP tercanggih. Mereka nggak cuma bikin mobil, mereka bikin supercharger network. Mereka ngisi kekosongan infrastruktur yang dulu bikin EV mati di tahun 1920. Efek domino yang dihasilkan gila-gilaan. Brand besar kayak Mercedes dan BMW yang tadinya ngetawain Tesla mendadak sadar kalau mereka udah ketinggalan 10 tahun di belakang. Inovasi Tesla memaksa dunia buat pindah ke jalur listrik secara paksa. Ini adalah segmen paling krusial buat lo pahami. Perang mobil listrik bukan lagi soal siapa yang desainnya paling cantik, tapi soal siapa yang nguasain rantai pasok. Saat ini, sekitar 75% produksi sel baterai dunia dikuasai oleh Cina. Perusahaan kayak CATL dan BYD udah ngebangun ekosistem dari tambang sampai pabrik selama 2 dekade. Sementara negara barat lagi asik tidur. Konflik geopolitik pecah saat Amerika ngeluarin aturan Inflation Reduction Act atau IRA. Aturan ini bilang, kalau lu mau dapat subsidi mobil listrik di Amerika, baterainya nggak boleh mengandung komponen dari entitas yang dikhawatirkan. Ini kode ya buat Cina. Alasan hukumnya adalah kemandirian energi, tapi secara bisnis, ini adalah upaya memutus dominasi Cina. Respon pasar saham saat itu sangat volatil. Harga nikel dan lithium bergerak liar setiap kali ada aturan baru soal ekspor impor. Cina ngerespon dengan batasin ekspor material penting kayak grafit. Perang ini bikin harga ini sulit turun. Di sisi lain, Uni Eropa mulai melakukan investigasi terhadap subsidi mobil listrik Cina yang dianggap bikin persaingan jadi nggak sehat. Alasan politiknya jelas ya, mereka mau ngelindungin industri otomotif lokal mereka dari serbuan mobil listrik murah kayak BYD. Ini bukan cuma soal lingkungan lagi, ini adalah perang ekonomi dingin di mana baterai adalah peluru barunya. Siapa yang nggak punya akses ke lithium dan teknologi pemurniannya bakal jadi budak ekonomi di era yang baru ini. Di tengah euforia listrik murni, ada satu raksasa yang milih buat pelarian ke jalur yang lain. Toyota. Akio Toyoda secara konsisten bilang kalau fokus cuma ke listrik murni itu kesalahan yang strategis. Mereka melakukan manuver bertahan dengan memperkuat lini hibrid dan investasi di hidrogen. Mereka tahu kalau infrastruktur listrik dunia, terutama di negara berkembang, belum siap buat ngecas jutaan mobil secara serentak. Strategi baru Toyota adalah multi pathway. Mereka nggak mau naruh semua telur di satu keranjang listrik. Data statistik terbaru nunjukin kalau penjualan mobil listrik murni di beberapa wilayah mulai melandai karena masalah harga dan range anxiety, ketakutan kehabisan baterai di tengah jalan. Disinilah hibrid jadi pemenang diam-diam. Orang dapat efisiensi bensin tanpa perlu pusing cari charger. Namun, manuver ini dianggap lambat sama investor di Wall Street yang lebih suka narasi dari Tesla. Toyota bertahan dengan jualan data. Kalau mobil hibrid sebenarnya punya dampak pengurangan emisi yang lebih efektif per dolar investasinya dibanding dengan EV yang murni. Karena baterai satu EV murni bisa dipakai buat bikin 90 mobil hibrid. Ini adalah perdebatan logika matematika versus idealisme lingkungan. Sekarang, posisi pasar menunjukkan pergeseran kembali ke arah hibrid.
Karena konsumen mulai realistis sama keterbatasan grid listrik nasional yang masih banyak ditenagai oleh batu bara. Kita harus bedah secara mikroskopis pertanyaan utamanya. Apakah EV beneran ramah lingkungan? Jawabannya tergantung di mana lu tinggal. Kalau lu ngecas Tesla lu di Norwegia yang listriknya dari tenaga air, mobil lu sangat bersih. Tapi kalau lu ngecas EV lu di Indonesia atau di Cina yang mayoritas listriknya masih dari PLTU batu bara, lu sebenarnya cuma lagi mindahin polusi dari jalanan kota ke pemukiman di sekitar pembangkit listrik. Secara teknis, ada yang namanya carbon debt atau hutang karbon. Karena proses penambangan litium dan kobalt yang sangat kotor, mobil listrik keluar dari pabrik dengan hutang emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil bensin. Lu harus pakai mobil listrik itu sejauh 30.000 sampai 70.000 km, tergantung sumber listriknya, baru bisa disebut lebih hijau dibanding dengan mobil bensin. Kalau lu ganti EV tiap 2 tahun, lu sebenarnya lagi ngerusak bumi lebih parah. Dampak sosialnya juga nyata ya. Kita lagi ngalamin green colonialism. Negara maju dapat udara bersih, sementara limbah baterai dan kerusakan lingkungan akibat tambang numpuk di negara berkembang. Belum lagi masalah limbah baterai di masa depan. Industri daur ulang baterai masih di tahap awal dan biayanya sangat mahal. Bakal jadi bencana lingkungan baru yang lebih susah diatasi dibanding asap knalpot. Kondisi sekarang nunjukin kalau harga bahan baku baterai mulai stabil, tapi persaingan makin gila. Manuver terbaru dari brand-brand EV adalah fokus ke teknologi LFP, Lithium Iron Phosphate, yang nggak pakai kobalt ya. Ini adalah pelarian buat ngurangin ketergantungan dari tambang bermasalah di Kongo dan nurunin harga jualnya. Posisi di data statistik terbaru nunjukin kalau Cina udah menang di ronde yang pertama. Mereka punya teknologinya, mereka punya materialnya, dan mereka punya harganya. Perusahaan barat sekarang lagi sibuk cari cara buat mengurangi resiko atau ngurangin ketergantungan dari Cina tanpa bikin harga mobilnya jadi 2 kali lipat. Standar baru yang mulai muncul adalah solid state battery yang janjiin jarak tempuh 2 kali lipat dan pengisian daya secepat isi bensin. Tapi ini masih jadi janji surga yang realisasinya masih bertahun-tahun lagi. Di sisi lain, konsumen mulai sadar kalau mobil listrik itu bukan cuma soal mesin, tapi soal depresiasi. Harga EV bekas jatuh lebih dalam dibanding mobil bensin karena ketakutan orang sama kesehatan baterainya. Ini bikin pasar EV murni sedikit goyang. Kita sekarang ada di masa transisi yang abu-abu ya, di mana idealisme lingkungan lagi berbenturan keras sama realitas ekonomi dan keterbatasan fisik bumi. Mobil listrik bukan sebuah keajaiban yang bakal nyelamatin planet ini dalam semalam. Ini adalah pergeseran fundamental dalam cara kita mengelola energi yang sayangnya masih punya banyak cacat bawaan. Tujuan bisnisnya tuh sederhana. Industri butuh produk baru buat tetap muter dan narasi hijau adalah bahan bakar paling ampuh buat jualan di abad ini. Kita pindah ke listrik bukan karena itu sempurna, tapi karena kita nggak punya pilihan lain selain ninggalin minyak bumi yang makin tipis. Keberhasilan EV di masa depan nggak ditentukan sama seberapa banyak mobil yang laku, tapi gimana kita bisa bersihin sumber listriknya dan gimana kita bisa adil sama orang-orang di pertambangan yang jauh dari jangkauan mata kita. Mobil listrik emang nggak ngeluarin polusi di depan mata lu, tapi dia nuntut tanggung jawab yang lebih besar buat kita pahami apa yang terjadi di balik layarnya. Karena pada akhirnya, teknologi nggak pernah benar-benar gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar, entah itu lewat rupiah di dompet lu, atau lewat kerusakan di belahan bumi yang lain. Jika ternyata mobil listrik hanya memindahkan pusat polusi dari kota ke desa dan memperparah kerusakan lingkungan di negara tambang, apakah kita benar-benar sedang menyelamatkan bumi? Atau kita hanya sedang membeli rasa nyaman agar bisa terus mengkonsumsi teknologi tanpa merasa bersalah?
Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa buat komen, like, dan share video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini buat dapetin info dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa.